Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Martin. Saya dari Prodi D3 Kebidanan di kelas 2B. Di sini saya akan melakukan tindakan asuhan persalinan normal. Yang pertama, persiapan ruangan. Ruangan tertutup, cukup pencahayaan serta rapi dan bersih. Selanjutnya, persiapan alat dan bahan. Di sini saya telah menyediakan bengkok, bag instrumen yang berisi alat partuset, handscoon, kemudian tuh air DTT serta APD dan tempat sampah. Selanjutnya melakukan info konsen. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Bidan Lia. Saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Saya bidan yang akan membantu persalinan Ibu pada hari ini. Ibu tidak perlu khawatir. Di sini saya akan bekerja semaksimal mungkin dan menjaga privasi Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, saya bersedia, Ibu Bidan. Baiklah, mohon kerjasamanya ya, Bu. Ya. Selanjutnya, mengamati gejala skala 2. Yang pertama itu mempunyai keinginan untuk meneran. Kemudian yang kedua, merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vaginanya. Kemudian perineum menonjol serta pulpa dan vagina membuka. Selanjutnya, mengecek perlengkapan alat. Membuka pad dan memasukkan ke dalam bag instrumen serta mematikan ampul menggunakan kasa. Setelah itu menggunakan APD. Melepaskan semua perhiasan yang ada di tangan, kemudian mencuci tangan dengan teknik 7 langkah, kemudian keringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya memakai sarung tangan ke tangan sebelah kanan. Tindakan selanjutnya menghisap oksitosin ke dalam sepet dengan one hand. Pastikan tidak ada udara di dalam sepet. Selanjutnya melakukan tindakan pupa hygiene. Mendekatkan kom DTT beserta bengkok permisi ya Bu, saya akan melakukan pupa hygiene ya Bu. Ya, Ibu Bidan. Yang pertama yaitu membersihkan labia mayora kiri. Kemudian labia mayora kanan. Labia mayora minora kiri dan labia minora kanan. Hingga dari pulpa sampai ke anus.
Setelah itu melakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam itu dilihat dari pulpa dan vagina tidak ada kelainan, parsio tidak teraba, pembukaan lengkap, selaput ketuban utuh serta ubun-ubun kecil di depan. Misi ya Bu. Menahan air ketuban agar bagian-bagian kecil tidak ikut keluar. Selanjutnya menilai cairan ketuban dari warna, jumlah, serta baunya. Setelah itu bereskan peralatan dan rendam handscoon dengan larutan klorin 0,5 selama 10 menit. Selanjutnya melakukan pemeriksaan detak jantung janin. Detak jantung janin normal berkisar 120 sampai 160 per menit. Ibu, boleh pinjam tangannya, Bu? Boleh, Bu. Bu, dari hasil pemeriksaan tadi DDG-nya normal ya, Bu? Iya, Ibu Bidan. Jadi Bu, dari hasil pemeriksaan tadi pembukaan sudah lengkap, kemudian detak jantung janin juga bagus. Ibu sudah siap untuk meneran ya, Bu? Iya, Ibu Bidan. Kira-kira Ibu mau posisi seperti apa, Bu? Seperti ini saja. Sudah, Bu, baiklah. Baiklah, Bu, saya akan melakukan bimbingan untuk ngejan ya, Bu. Ibu ikuti saya ya, Bu. Iya, Ibu Bidan. Tarik nafas, keluarkan secara perlahan, jan. Tarik nafas, keluarkan secara perlahan, jan. Bagus Bu, sekali lagi Bu, tarik nafas, keluarkan secara perlahan, jan. Kepala bayi mulai terlihat 5-6 cm di pulpa. Letakkan handuk untuk mengeringkan dan membersihkan bayi. Permisi ya Bu. Iya, Ibu Bidan. Selanjutnya letakkan underpad di bawah bokong ibu. Permisi ya Bu. Iya, Ibu Bidan. Permisi ya Bu. Selanjutnya dekatkan alat partuset. Kemudian memakai handscoon. Setelah kepala terlihat 5-6 cm, maka perineum disokong. Kepala terlihat, maka perineum disokong dengan tangan kanan, dilapisi dengan duk atau lapisan yang kain yang bersih. Permisi ya Bu. Setelah itu tangan kiri menahan kepala agar tidak terjadi defleksi secara tiba-tiba. Ngedan ya Bu. Terus Bu. Terus. Setelah semua kepala keluar, menunggu putaran paksi luar. Setelah terjadi putaran paksi luar, pegang kepala bayi. Gerakkan kepala ke arah bawah. Kepala lahir, periksa ada lilitan tali pusat di leher bayi. Kemudian menunggu putaran paksi luar. Setelah terjadi paksi luar, pegang kepala bayi. Gerakan kepala ke arah bawah untuk melahirkan bahu depan. Gerakan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, lakukan sangga susur.
memeriksa keadaan bayi. Bayinya laki-laki ya Bu, keadaannya sehat. Mengeringkan bayi dengan handuk mulai dari muka, kepala, bahu, dada, perut, hingga kaki dan punggung. Handuk diganti dengan bedeng bayi. Selanjutnya memeriksa kontraksi uterus, memastikan ada atau tidak janin kedua. Selanjutnya memberitahu ibu untuk melakukan suntikan oksitosin yang bertujuan pelancaran kontraksi uterus dan mempercepat kelahiran plasenta. Bu, di sini saya akan melakukan suntikan oksitosin. Ibu tidak perlu khawatir, saya akan bekerja semaksimal mungkin. Apakah ibu bersedia, Bu? Iya, Bu. Permisi ya, Bu. Selanjutnya menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Selanjutnya urutan pada tali pusat, kemudian klem ke arah ibu dengan jarak 2 cm. Tali pusat dan mengguntingnya. Selanjutnya pasang klem pada pusat bayi. Mengganti kain bayi dengan selimut yang kering. Dan meletakkan bayi di atas perut ibu, melakukan IMD. Pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan renggangan tali pusat selama 15 menit, mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM, menilai kandung kemih dan mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik jika perlu. Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta. Memegang plasenta dengan 2 tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase uterus. Periksa plasenta lengkap atau tidak, dimulai dari ukurannya, ketebalannya, serta selaputnya. Setelah itu, masukkan ke tempat plasenta. Setelah itu, melakukan masase uterus selama 15 detik. Memeriksa kedua sisi plasenta baik ulang uterus dan memastikan berkontraksi dengan baik. Mengevaluasi pendarahan persalinan vagina. Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan pendarahan vaginam 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan. Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Setelah itu mengajari ibu atau keluarga masase. Bu, pinjam tangannya, Bu. Iya, Bu.
Ibu, jika uterusnya keras itu bagus ya Bu. Kalau lembek nanti bisa panggil saya lagi ya Bu. Ibu, begini ya caranya, putar searah arum jam ya Bu. Melakukan laserasi. Jika laserasi aktif, maka segera lakukan penjahitan. Bu, perineumnya baik ya Bu, tidak terjadi robekan ya Bu ya. Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan ibu dengan daerah yang terjauh. Bersihkan dari cairan ketuban, lendir, darah, dan angkat perlak, masukkan ke dalam larutan klorin. Bu, angkat bokongnya ya Bu ya. Isi ya Bu ya. Membereskan alat-alat yang telah dipakai dan merendamnya ke larutan klorin. Membersihkan ibu dari lendir dan darah. Lalu memasukkan sarung tangan ke cairan DTT. Lalu membersihkan dengan handuk. Selanjutnya membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Membersihkan cairan ketuban, lendir, darah pada ibu dan perlak. Permisi ya Bu ya. Kemudian selanjutnya membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Ibu, angkat bokongnya ya Bu. Ini siap Bu ya. Nah, ya sudah ya Bu ya. Selanjutnya mendekontaminasikan lemek. Melepas sarung tangan dan merendamnya ke dalam larutan klorin. Selanjutnya melepaskan APD. Ibu, bagaimana keadaannya saat ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Bayinya gimana Bu? Ada keluhan nggak Bu? Tidak Bu. Air susu ibu lancar nggak Bu? Alhamdulillah Bu, sudah ada Bu. Ya sudah, nanti kalau seandainya ada butuh saya, panggil saya di sana ya Bu. Iya Bu. Ya, permisi ya Bu ya. Iya Bu. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.